sejumlah besar pemilih awal telah memberikan suara mereka. Kita telah terhubung dengan jurnalis VOA Virginia Gunawan di Arlington, Virginia. Selamat malam waktu Indonesia, Virginia. Bagaimana suasana TPS di tempat Anda berada saat ini? Wilson dan pemirsa, saat ini saya berada di salah satu TPS yang ada di negara bagian Virginia, tepatnya di Arlington, dan ini sebenarnya adalah sebuah library atau perpustakaan. Saya ajak Anda lihat di belakang saya sedikit, ini memang ada beberapa awak media yang hadir di sini, tapi lebih banyak lagi yang kita perhatikan adalah beberapa warga yang melakukan canvassing atau juga mempertanyakan atau memberikan semacam kampanye atau memberikan arahan kepada para pemilih siapa yang harus mereka pilih atau bagaimana mereka harus memilih di tempat ini. Nah, uniknya di Amerika Serikat tadi sudah disampaikan juga bahwa pemilu di Amerika Serikat ini agak berbeda dengan Indonesia karena selain memilih presiden tahun ini, di Amerika Serikat tahun ini juga ada pemilihan Kongres, anggota MPR, anggota DPR, lalu juga anggota Senat, dan juga di beberapa negara bagian seperti misalnya di Arlington, di Virginia ini pemilihannya juga dilakukan terhadap school board atau dewan sekolah. Jadi berbagai elemen atau pejabat politik yang ada di negara bagian ini itu dilakukan pemilihan pada hari yang sama. Jadi surat suaranya itu panjang dan banyak sekali pilihannya, bahkan ada beberapa proposition atau aturan-aturan pemerintah yang ditanyakan kepada pemilih dan mereka harus memilih pada saat ini. Kalau kita lihat saat ini sekitar pukul 9 pagi memang ada beberapa warga yang sudah melakukan pemilihan pendahuluan dan totalnya di Amerika Serikat dilaporkan oleh Associated Press ini bahwa tahun ini ada sekitar 82 juta warga Amerika Serikat yang sudah memilih terlebih dahulu. Yang mereka gunakan itu seperti kotak yang ada di belakang saya ini. Kotak yang digunakan ini adalah kotak untuk memasukkan surat suara yang sudah mereka isi, yang mereka terima lewat surat atau lewat pos, lalu dimasukkan ke dalam kotak suara seperti ini. Jadi memang proses yang dilakukan biasanya orang bisa langsung mencoblos di dalam atau bisa datang ke TPS dan memasukkan surat suaranya di kotak seperti ini. Wilson. Baik Virginia, lalu kapan kira-kira hasil Pilpres ini akan bisa diketahui? Nah, ini memang sangat tergantung terutama dengan sistem Electoral College yang ada di Amerika Serikat. Berbeda dengan Indonesia yang tadi sudah disampaikan juga, mungkin tidak sampai berminggu-minggu, namun ada jeda waktu di mana Electoral College ini berbeda dengan pemilu di Indonesia, di mana suara populer itu yang memenangkan atau yang akan menjadi presiden selanjutnya dari Amerika Serikat. Di Amerika Serikat ini Electoral College atau Electoral Votes atau suara elektoral itu dibedakan dari satu negara bagian dengan yang lain. Dan kalau misalnya kita lihat kesengitan atau betapa sengitnya kompetisi antara Kamala Harris dan juga Donald Trump tahun ini, bisa dipastikan bahwa kemungkinan tidak akan bisa ditentukan hasilnya hingga sekitar 1 atau 2 hari ke depan, karena yang pertama ada beberapa negara bagian itu yang punya aturan seperti Pennsylvania. Ini aturannya adalah baru boleh membuka surat suara yang masuk lewat mail-in atau lewat kotak pos itu setelah penutupan polling. Jadi ada jeda waktu sebelum mereka bisa melakukan penghitungan itu dimulai. Perkiraannya dari beberapa media yang menyampaikan atau mengkompilasi jangka waktu kira-kira yang dibutuhkan oleh setiap negara bagian, termasuk peraturan-peraturan baru dari sejumlah negara bagian, ini mengatakan bahwa sekitar 1 atau 2 hari atau paling dini sebelum bisa menentukan siapa yang akan jadi presiden, yang paling dini itu sekitar pukul 12 malam nanti. Wilson. Baik, terima kasih atas informasinya Virginia Gunawan langsung dari Arlington, Virginia. Selamat bertugas kembali.